Salam kerahiman. Hari ini 27 Juni kita akan baca dari 1548, itu bicara tentang kesetiaan, dan 1553 doa dari Suster Faustina. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1548 30 Januari 1938. Rekoleksi satu hari. Dalam meditasi, Tuhan memberitahukan kepadaku bahwa selama jantungku berdenyut dalam dadaku, aku harus selalu bekerja keras menyebarkan kerajaan Allah di bumi. Aku harus bertempur demi kemuliaan Penciptaku. Aku tahu bahwa aku akan dapat memberikan kepada Allah kemuliaan yang Ia harapkan dariku kalau aku setia bekerja sama dengan rahmat-Nya. Nomor 1553. Oh Yesusku, kehidupan jiwaku, sumber hayatku, juru selamatku, mempelaiku yang amat manis, dan sekaligus juga hakimku, Engkau tahu bahwa pada saat terakhir hidupku ini, sedikit pun aku tidak memperhitungkan jasaku sendiri, tetapi hanya kerahiman-Mu yang kuperhitungkan. Bahkan seperti hari ini, aku selalu membenamkan diri sama sekali dalam lubuk kerahiman-Mu, yang selalu terbuka bagi setiap jiwa. Oh Yesusku, di masa hidupku ini, di saat matiku nanti, dan sepanjang keabadian kelak, aku hanya memiliki satu tugas, yakni menyembah kerahiman-Mu yang tak dapat dipahami. Tidak ada pikiran, entah pikiran malaikat, entah pikiran manusia, yang dapat menyelami misteri-misteri kerahiman-Mu, ya Allah. Para malaikat tenggelam dalam pesona menyaksikan misteri kerahiman ilahi, tetapi mereka tidak dapat memahaminya. Segala sesuatu yang datang dari tangan Sang Pencipta tercakup dalam misteri yang tak terselami ini, yakni dalam lubuk kerahiman-Nya yang mesra. Ketika aku merenungkan hal ini, rohku jatuh pingsan dan hatiku hanyut dalam sukacita. Oh Yesusku, lewat hati-Mu yang maha murah, laksana lewat sebuah kristal, berkas-berkas sinar kerahiman ilahi telah menembus diri kami. Itu ya yang mau kita bahas bersama-sama. 1548 terjadi 30 Januari 1938. Waktu itu Suster Faustina ikut rekoleksi satu hari. Jadi rekoleksi itu ada 1 hari, ada 3 hari, ada 8 hari. Dalam meditasi, Tuhan minta selama jantung berdenyut. Kalau kita perhatikan yang lalu-lalu, itu adalah Suster Faustina yang bilang selama jantungku berdenyut. Ya, tapi kalau di sini jelas-jelas di dalam meditasi Tuhan memberitahukan kepadaku bahwa selama jantungku berdenyut dalam dadaku, aku harus
bekerja keras. Jadi selama jantung berdenyut, aku harus bekerja keras. Itu yang diminta oleh Tuhan. Apa kerja kerasnya? Yaitu menyebarkan kerajaan Allah di bumi. Aku harus bertempur demi kemuliaan Tuhan. Di bacaan yang lalu juga dikatakan oleh Suster Faustina, hidupku ini adalah suatu pertempuran. Bangun pagi, pertempuran yang satu belum selesai, ada lagi pertempuran yang lain, dan sore hari ditutup dengan juga pertempuran. Begitu pula sebetulnya dengan hidup kita. Kita juga Tuhan minta untuk bertempur dengan situasi yang ada, dengan masalah yang ada, dengan problem yang timbul, baik disebabkan oleh kita sendiri maupun oleh orang lain, tapi berdampak pada kita. Kita juga harus bertempur dan jangan lari dari pertempuran. Karena Tuhan juga janji, engkau yang bertempur dengan setia maka akan memperoleh kemenangan. Contoh ya, dulu saya pernah kerja di satu perusahaan. Kerjanya enak, juga berhubungan dengan bos, dipercaya juga oleh bos. Nah, ternyata bos ini punya bos lagi, bos yang lebih besar. Nah, bos yang lebih besar ini punya sifat yang agak-agak ya, yang agak-agak. Tapi waktu itu saya nggak terlalu peduli karena saya juga sudah punya anak 3, saya juga nggak pernah dandan, biasa aja, saya juga galak, bukan lemah lembut, jadi harusnya bukan tipenya dia gitu ya. Tapi ya mungkin itu sifat laki-laki ya, saya juga nggak ngerti. Telepon, kalau rapat sekali-sekali rapat ketemu, pernah ditelepon, suruh naik. Jadi kantor saya di lantai yang lebih bawah, kantor dia ada di lantai yang atas. Karena saya tahu cerita si bos ini juga seperti itu, ya saya juga hati-hati, nggak gampang-gampang naik. Udah, saya juga berjaga-jaga, oke. Cerita macam-macam, antara lain dia bilang bahwa orang yang punya suara yang bagus itu banyak, tapi yang jadi penyanyi itu nggak banyak. Karena apa? Karena nggak ada yang sediakan panggung buat dia nyanyi. Masuk akal juga menurut saya ya. Memang suara boleh bagus, tapi kalau nggak ada panggungnya, kita nggak nyanyi, orang nggak tahu suara kita bagus. Oke. Dia mau kasih kesan seolah-olah dia bisa siapin panggungnya. Oke. Nah, beberapa waktu kemudian dia telepon lagi. iPhone ya, dia telepon. Saya udah merasakan satu gelagat yang kurang bagus. Tapi saya kan kerja. Saya juga nggak bisa langsung pindah atau apa gitu ya. Nah, suatu hari dia panggil lagi ke atas. Di atas itu ruangannya besar dan hanya dia sendiri, sekretarisnya pun jauh di mana gitu ya. Jadi saya mulai khawatir, mulai takut, mulai gimana nih ya. Tapi ya itu puji Tuhan. Tuhan sepertinya menghibur saya. Dia bilang, kenapa kamu takut? Badan kamu lebih besar. Saya pikir iya, badan saya lebih besar. Toh saya masih bisa bela diri, saya masih bisa lari, saya masih bisa melakukan sesuatu. Jadi oke, saya naik ke atas. Tapi saya punya prinsip. Kalau dia duduk, saya duduk. Kalau dia berdiri, saya berdiri. Naik ke atas, dia bilang, duduk Esther. Karena dianya posisi berdiri, jadi saya bilang, enggak Pak, saya juga berdiri aja, Bapak kan berdiri. Dia duduk, saya duduk. Begitu dia berdiri lagi, mejanya meja bundar besar. Begitu dia berdiri lagi, saya berdiri. Karena dalam hati saya mau ancang-ancang. Kalau dia macam-macam, saya masih bisa lari, saya masih bisa pukul, badan saya lebih besar. Jadi kenapa takut gitu ya. Nah, dengan gelagat seperti itu, kelihatannya dia juga tahu. Jadi tidak terjadi apa-apa. Oke, saya turun lagi. Berapa lama lagi dia telepon lagi. Dia bilang, mau ajak makan siang. Saya bilang, enggak, saya makan di kantor aja. Kenapa? Saya bilang, ya kenapa harus makan siang di luar? Di kantor bisa makan siang. Karena dia desak, saya bilang, nggak enak sama istri Bapak. Kenapa harus makan di luar?
Dia bilang, oh nggak apa-apa, istri saya nggak apa-apa. Saya juga nggak kehabisan akal. Oh ya, istri Bapak mungkin nggak apa-apa, tapi suami saya barangkali apa-apa. Jadi lebih baik nggak usah. Saya pikir kita harus tegas ya. Kadang-kadang kita harus tegas. Nah setelah itu sudah tidak terjadi ada apa-apa lagi. Mungkin dia mau menawarkan sesuatu tapi sayanya tolak, atau apa, saya nggak mau terlalu tahu hal itu, tapi itulah kehidupan ya di dalam pekerjaan. Kita harus bertempur, kita harus mempertahankan apa yang benar, apa yang salah dengan segala resiko. Karena pernah satu kali juga saya kerja di perusahaan lain, kalau udah sore itu ada aja yang dipanggil ke atas sama bos lain nih, ceritanya lain, perusahaannya lain. Dan setelah itu turun terus dia nangis-nangis. Saya bilang kenapa? Tapi dia nggak mau cerita. Agak sore udah mau jam pulang, bosnya itu turun, dia pakai kemeja putih, di bagian lengannya itu ada seperti bekas bedak. Terus saya pikir, oh mungkin bos ini nakal ya, dikerjain tuh anak itu, makanya dia nangis. Tapi itu saya mau cerita bahwa dimanapun ada bahaya, ada tantangan, dan kita memang harus bertempur. Dan satu-satunya cara kita bisa bertempur dan menang adalah kita harus pegang Tuhan. Kita harus doa, kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Itu sedikit cerita ya. Jadi kita harus bertempur demi kemuliaan Tuhan. Dan Faustina katakan, aku tahu aku dapat memberi kemuliaan kepada Allah kalau aku setia bekerja sama dengan rahmat-Nya. Jadi kita mau memberikan kemuliaan kepada Allah bukan maunya saya, bukan maunya saya begini begitu, tapi di sini Suster Faustina katakan, aku dapat memberi kemuliaan kepada Allah kalau aku setia bekerja sama dengan rahmat-Nya. Jadi kita dituntut untuk setia, dalam hal ini untuk setia bekerja sama dengan rahmat-Nya. Contoh lagi, pekerjaan ya, saya memang kerja ya. Itulah nasibnya pekerja, karyawan. Pernah satu kali saya juga kerja di satu perusahaan. Nah perusahaannya ini bosnya itu suka rapat di hari-hari Sabtu Minggu libur gitu. Sedangkan saya bilang saya Minggu itu harus ke gereja. Banyak yang lain-lain juga nggak ke gereja. Terus dia bilang, kenapa harus ke gereja? Haleluya, haleluya terus. Terus saya bilang, iya Pak, saya haleluya memuji Tuhan. Kan berdoa juga buat Bapak, berdoa juga untuk perusahaan ini supaya perusahaan ini berkembang dengan baik, dengan pesat. Oh, gitu ya. Ya sudah. Tapi itu ada konsekuensinya. Ya, sementara semua orang bisa kerja pada hari Minggu, hari libur, saya nggak bisa. Ya itu konsekuensi yang harus diambil. Nggak bisa semuanya mau. Setia bekerja sama dengan rahmat-Nya. Dikatakan lagi oleh Suster Faustina, Yesusku. Dia juga memberi gelar seperti yang lalu-lalu ya kepada Tuhan Yesus. Engkau adalah kehidupan jiwaku. Engkau adalah sumber hayatku. Engkau adalah juru selamatku. Engkau mempelaiku. Engkau hakimku. Jadi Faustina sendiri memberi gelar kepada Yesus ya. Dan ternyata dari semua kesimpulan itu, Suster Faustina katakan, aku hanya memiliki satu tugas, yaitu menyembah kerahiman-Mu yang tak dapat dipahami. Banyak hal, misteri dalam kehidupan ini yang kita nggak ngerti. Kenapa terjadi begini, kenapa terjadi begitu, ya. Tapi di sini Suster Faustina juga bilang lagi bahwa tugasku hanya satu, yaitu menyembah kerahiman Tuhan yang tak dapat dipahami. Dan menyembah itu bukan hanya sesaat, bukan hanya pada waktu pelayanan, tapi dikatakan di situ di masa hidupku, selama masa hidupnya dia mau pakai untuk menyembah kerahiman Tuhan. Di saat matiku, jadi waktu nanti dia mati pun dia mau dalam posisi dia memuliakan kerahiman Tuhan. Dan di sepanjang keabadian. Itu
tekadnya Suster Faustina. Begitu pula dengan kita semua. Tantangan itu ada, kembali lagi ya, bahaya itu ada. Kejahatan ada. Jadi kita yang harus lebih berjaga-jaga, menjaga diri, baik secara jasmani dan rohani. Jasmani misalnya berkaitan dengan COVID-19 yang sampai sekarang ceritanya juga masih ada, masih terjadi, belum benar-benar diatasi. Selain itu juga kita tetap harus berjaga-jaga dari sisi rohani kita. Kita terus setiap saat berkomunikasi dengan Tuhan. Minta perlindungan Tuhan, minta diberi kepekaan supaya Roh Kudus, Roh Penghibur, waktu memberikan nasihat kepada kita, kita bisa mengikutinya dengan setia. Karena dikatakan di sini diminta kesetiaan, ya. Aku dapat memberi kemuliaan kepada Allah. Kita semua bisa memberi kemuliaan kepada Allah kalau aku setia bekerja sama dengan rahmat-Nya. Kalau Tuhan kasih kita rahmat, Tuhan kasih Roh Kudus memberikan inspirasi batin kepada kita, kita lakukan. Kita setia kepada rahmat-Nya, maka kita akan dapat memuliakan Allah. Itu aja ceritanya tentang tanggal 27 Juni ini. Kita tutup dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas rahmat-Mu. Kami juga mau belajar dari Suster Faustina, di mana tugasnya hanya satu, yaitu memuliakan kerahiman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, berilah kami kepekaan, mampukan kami menggali seluruh pengalaman hidup kami, bahwa melalui jatuh bangun dari apa yang kami alami, kami tahu ada penyertaan-Mu, kami tahu ada pemeliharaan-Mu. Kami juga tahu bahwa Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami. Itu yang kami butuhkan Tuhan, dan untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang, kami mohon rahmat-Mu Tuhan, supaya kami bisa setia terhadap rahmat-rahmat-Mu, sehingga dengan demikian kami bisa ikut kontribusi memuliakan kerahiman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan.
jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Sepanjang